oleh unsur TNI dan Polri serta unsur-unsur pemerintah pusat yang ada di daerah seperti Pangdam, Komandan Korem, Kapolda, Kadiskes, Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait lainnya yang tentunya bisa memberikan kontribusi dalam penanganan tersebut. Bupati, Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya juga akan dibantu oleh unsur TNI dan Polri di daerah, seperti Komandan Kodim, Kapolres, Kadiskes, dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak terkait lainnya. Secara teknis, penanganan penyakit, jajaran sektor kesehatan baik dari pemerintah maupun para pihak dari BUMN, sektor lembaga usaha, Ikatan Dokter Indonesia, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, akan dilibatkan secara terencana dan terpadu untuk melakukan penguatan pencegahan, percepatan deteksi, dan respon. Aksi nyata yang dilakukan adalah memperbanyak tempat pengetesan COVID-19, memperbanyak Polkits untuk tes secara cepat, memperbanyak tenaga medis dengan mengundang dan melibatkan semua pihak, termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari IDI, serta relawan medis lainnya. Para tenaga medis tersebut juga akan membantu memberikan penjelasan tentang seluk-beluk penanganan virus COVID-19, sehingga masyarakat dengan mudah mendapat penjelasan yang benar dan akurat, di samping juga mendapatkan informasi dari website dan call center yang akan terus kami perkuat kemampuannya. Pelibatan masyarakat sangat memeran penting. Masyarakat menjadi subjek dan berpartisipasi dalam pencegahan dan deteksi dini dengan cara meningkatkan imunitas diri dengan melaksanakan gerakan masyarakat sehat, melakukan upaya pengurangan kontak fisik, memberikan informasi jika merasakan gejala atau memiliki riwayat mengunjungi negara yang terjangkit COVID-19, melakukan karantina diri dengan mengacu kepada protokol dari Kementerian Kesehatan. Demikian juga upaya semangat untuk meningkatkan rasa gotong royong, saling membantu, seperti membagi masker kepada para warga yang menunjukkan gejala seperti flu, batuk, pilek, bersin, demam, berbagi makanan kepada masyarakat yang kurang sejahtera agar imunitas diri mereka meningkat. Bantuan tersebut pada dasarnya tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang dibantu, tetapi juga bagi kita yang memberikan bantuan karena telah mengurangi risiko terjadinya penularan yang lebih luas. Kita harus memandang virus ini sebagai musuh bersama yang harus dihadapi secara bersama-sama. Saat ini tidak perlu lagi saling menghujat, saling menyalahkan karena hal tersebut sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan hanya membuang energi kita yang pada gilirannya imunitas tubuh kita pun akan berkurang. Saat ini adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan aksi bela negara sebagaimana program yang telah digulirkan mulai tahun 2018 yang lalu. Dengan saling memberikan semangat dan saling membantu untuk memutus mata rantai penularan virus yang berbahaya, khususnya bagi kelompok rentan seperti orang usia lanjut, balita, wanita hamil, dan juga penderita penyakit bawaan. Melihat tingkat keseriusan COVID-19 di negara-negara lain, maka Pemda juga perlu menyediakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki, apakah itu personal, peralatan, logistik, dan lain-lain.
Ibu Menteri Keuangan hari ini mungkin akan mengeluarkan peraturan, termasuk juga Menteri Dalam Negeri, sehingga memudahkan para kepala daerah untuk menggunakan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk penanganan COVID-19. Perlu juga kita ingat bahwa virus ini menginfeksi siapapun tanpa mengenal usia, jabatan, ras, dan agama, sehingga kita harus bersama-sama menghadapinya. Untuk itu pemerintah menyampaikan agar semua pihak tidak panik, namun tetap waspada dan melakukan tindakan-tindakan yang jangan berlebihan, seperti contohnya memborong sembako, membeli masker, hand sanitizer, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang juga diperlukan oleh masyarakat. Namun yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana semua lapisan masyarakat, seluruh dunia usaha, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, dan LSM, serta termasuk organisasi keagamaan untuk bisa betul-betul membantu pemerintah. Yang pertama, memperbanyak kegiatan bersih-bersih di ruang publik. Kemudian dapat memberikan informasi daerah asal korban positif maupun suspek COVID-19 untuk dilakukan tracing dan tracking yang nantinya juga akan dipelopori oleh para pakar epidemiolog dan juga TNI Polri serta dukungan dari Badan Intelijen. Kemudian juga pelibatan komponen masyarakat sampai dengan tingkat RT RW sangat kita butuhkan, sehingga informasi apabila ada di antara warga yang kurang sehat agar bisa dapat ditangani secara cepat. Demikian juga pelibatan Pemda dalam melakukan tes dengan memanfaatkan laboratorium yang ada untuk uji COVID-19 yang tentunya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Setiap Pemda nantinya diharapkan untuk menyusun protokol dan susunan tugas percepatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Selanjutnya, Bapak Presiden juga telah menugaskan kepada saya selaku Kepala Gugus Tugas untuk melakukan kerjasama secara menerus-menerus dengan WHO. Adapun 9 protokol yang telah disampaikan oleh WHO, yang pertama melakukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, menyampaikan informasi yang benar dan tepat terkait risiko penularan dan pencegahan COVID-19 pada masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan surveillance untuk melakukan pelacakan kasus. Yang keempat, melaksanakan tindakan yang tepat dan sesuai di pintu-pintu masuk dan keluar negara Indonesia. Yang kelima, membentuk tim reaksi cepat. Yang keenam, memperkuat sistem laboratorium. Yang ketujuh, melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap infeksi baru. Yang kedelapan, melaksanakan tata laksana kasus dan berkelanjutan pelayanan penting kepada korban. Yang kesembilan, yang terakhir, menyediakan kebutuhan logistik, material, dan fasilitas kesehatan. Semua dari protokol WHO ini hampir terpenuhi. Apabila masih ada yang kurang, akan segera kami lengkapi. Termasuk juga kami baru saja mendapatkan sejumlah masukan dari para pihak, baik dari TNI yang langsung dipimpin oleh Pak Yusuf Kala, kemudian ada kalangan dunia usaha yang diwakili oleh Bapak Arifin Panigoro, perwakilan dari kementerian lembaga, termasuk juga badan-badan swasta lainnya, termasuk BUMN. Selanjutnya,
untuk organisasi pelaksanaan tugas akan dibagi menjadi 3 subsatgas, yaitu yang berhubungan dengan pencegahan, meliputi sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Kemudian yang berhubungan dengan penanganan atau respon, yaitu surveillance, tracing, kemudian juga perawatan bagi masyarakat yang kurang sehat, serta pengobatan. Dan yang terakhir yaitu klaster ketiga atau klaster yang terakhir yaitu rehabilitasi. Kiranya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kami mewakili kawan-kawan gugus tugas menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan media. Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan kebaikan untuk bangsa kita dan kita mampu mengurangi risiko dan mencegah adanya pertambahan korban suspek COVID-19. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om, santi, 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 om. Saya rasa mungkin jangan dulu ya. Beri kami 2 hari untuk menyempurnakan konsep ini. Kemudian nanti mungkin kalau tidak hari Selasa pagi atau hari Rabu kami akan mengundang kembali kawan-kawan wartawan sehingga susunan tugas, siapa berbuat apa, bagaimana, di mana dan bagaimana caranya ini bisa lebih detail lagi.